Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat malam. Malam hari ini kembali kita akan beribadah memuji Tuhan dalam ibadah malam Pasion yang kedua, jemaat di Resort 6, Distrik 2, Wilayah 2. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita undang kuasa Roh Kudus untuk hadir memimpin kita dalam ibadah kita, dan kita dapat merasakan hadirannya. Kita berdoa di dalam saat yang teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 21. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Allah hadir. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir di tempat ini. Ketika kami berkumpul, sebagaimana firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, biarlah Engkau melawat kami, menuntun kami, menolong kami, untuk dapat merasakan indahnya persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama dalam ibadah kami malam ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhir kepada Tuhan yang memberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 133. Bagi Yesus kuserahkan. Ah
kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 257, tercurah darah Tuhanku. Kita nyanyikan ayat 1. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Pada malam hari ini kembali kami mengenang perbuatan Tuhan yang begitu besar yang telah Tuhan nyatakan. Ketika kami orang berdosa yang seharusnya binasa, tetapi oleh karena kasih-Mu, Engkau mau mati ganti kami. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Kami yang mendengar dapat mengerti, memahami dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, di minggu atau di malam Pasun yang kedua ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dari Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36. Saya akan membaca teks Alkitab ini, Bapak Ibu dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu.
Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks yang telah kita baca ini, kita akan merenungkan sebuah tema, pengorbanan Yesus yang besar. Pengorbanan Yesus yang besar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berkorban bagi orang lain? Ya, malam ini kita kembali diingatkan kepada penderitaan Tuhan Yesus, yaitu hari-hari terakhir dalam perjalanannya menuju salib, menuju Via Dolorosa, di mana ia rela mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa seisi dunia, untuk menghapus dosa saudara dan saya. Bapak Ibu, Yesus mau berkorban untuk menebus umat manusia dari belenggu dosanya. Berkorban, Bapak Ibu, adalah sesuatu hal yang paling sulit dilakukan oleh seseorang. Karena apa? Karena kalau berbicara tentang pengorbanan, yang timbul dalam pemikiran manusia adalah kerugian. Ada banyak jenis pengorbanan. Berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban perasaan. Berkorban harta, waktu, tenaga, itu masih bisa. Karena apa? Karena harta bisa dicari, waktu selalu ada, tetapi perasaan mudah luka dan terkadang membekas sampai selamanya, saudara. Bapak Ibu, dalam hidup ini terkadang kita berhadapan dengan suatu pilihan yang sulit. Harus memilih satu di antara dua, sehingga salah satu harus ada yang dikorbankan. Dan sesuatu itu kadang-kadang adalah sesuatu yang kita kasihi dan harus kita lepaskan. Merelakan atau melepaskan sesuatu yang paling kita kasihi, nah, itulah yang disebut namanya berkorban. Dan kenapa seringkali hal yang harus kita korbankan itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita? Jawabannya adalah karena kalau kita berkorban hal yang tidak penting, itu bisa dikatakan bukan berkorban, saudara. Karena itu hal yang biasa saja. Pertanyaannya adalah, ketika kita harus berkorban, apakah kita rela melakukannya? Saudara, di zaman ini yang dimana manusia cenderung mementingkan diri sendiri dan egois, di mana pola hidup manusia yang sudah mengarah kepada materialistis dan hedonis, maka berkorban bagi orang lain adalah sesuatu yang langka dan mahal. Kalau tidak membawa manfaat, kalau tidak memberi keuntungan, untuk apa berbuat baik bagi orang lain? Begitu banyak orang berpikir hari-hari ini, saudara. Nah, kalau kita perhatikan pembacaan kita hari ini, Yohanes menceritakan bagaimana Yesus berbicara tentang waktu kematiannya yang semakin dekat.
bahwa ia harus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saudara, Yesus menjelaskan tugas dan tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Bapanya, sehingga apa yang dilakukannya bukanlah untuk mencari popularitas, bukan mencari nama, tetapi untuk memuliakan Bapa. Saudara, Yesus di dalam pembacaan kita, ia mengidentikan dirinya sebagai atau seperti biji gandum yang harus mati terlebih dahulu agar dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang berguna bagi kehidupan. Ia harus mati agar kematiannya melahirkan sebuah kehidupan baru bagi umat manusia. Melalui kematiannya akan lahir generasi baru yang lebih bermartabat, lebih mempunyai nilai dan warna bagi kehidupan dunia ini, yaitu suatu kehidupan baru yang lepas dari kuasa dosa, serta mempunyai pengharapan kehidupan yang kekal. Bahkan Bapak Ibu, Yesus ia menegaskan pernyataannya bahwa setiap mereka yang mau mengikutinya harus menempuh jalan hidup yang ditempuhnya. Itu di ayat 25 dan ayat 26. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, siapapun yang telah mengambil keputusan menjadi pengikut Yesus, itu berarti ia harus bersedia meneladani Kristus, sehingga ia membangun dirinya di atas dasar pengajaran Kristus. Karena itu, seperti Yesus yang rela berkorban untuk menebus dosa umat manusia, maka kita pun, para pengikut Yesus, dipanggil juga untuk dapat berkorban bagi orang lain. Bersediakah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari, mengingatkan kami supaya kami meneladani Kristus. Yesus Kristus, ia telah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Ajari kami di dalam hidup kami, ketika Tuhan masih mempercayakan hidup kami melakukan segala aktivitas kami di dunia ini, ajari kami juga untuk mau meneladani Kristus, mau berkorban bagi orang lain, mau memperhatikan orang lain, dan mau berbuat sesuatu untuk orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita aminkan firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 243. Kita nyanyikan ayat 1 saja, pada kaki salibnya. Yesus ku beri
terus doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu, tetap semangat, terus berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan selalu, tetap di rumah dan jaga jarak. Tuhan memberkati.